Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan sidang vonis terhadap terdakwa Ferdi Sambo tanggal 13 Februari mendatang. Meski dituntut penjara seumur hidup, pakar hukum pidana menyebut hakim memiliki hak memberikan vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa. 14 hari menjadi waktu bagi majelis hakim untuk menyusun vonis atau putusan terhadap terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo. Tuntutan penjara seumur hidup telah disampaikan jaksa dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti-bukti di dalam persidangan. Meski begitu, pihak keluarga Brigadir J tetap menginginkan terdakwa dihukum maksimal, yakni pidana mati. Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyebut hakim memiliki hak memberikan vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau ultra petita, namun hakim juga bisa saja meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yuridis melalui proses pembuktian dan kekuatan alat bukti. Semoga hakim nanti memenuhi harapan kami agar darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa, yaitu hukuman mati pantas buat Ferdi Sambo. 14 hari menjadi waktu bagi majelis hakim untuk menyusun vonis atau putusan terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo. Tuntutan penjara seumur hidup telah disampaikan JPU dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti-bukti di dalam persidangan. Meski begitu, pihak keluarga Brigadir Yosua tetap menginginkan terdakwa dihukum maksimal, yakni pidana mati. Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyebut, hakim memiliki hak memberikan vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau ultra petita, namun hakim juga bisa saja meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yuridis melalui proses pembuktian dan kekuatan alat bukti. Dalam kondisi seperti ini, saya kira hakim nanti akan melihat berbagai aspek. Makanya nanti perenungannya bisa dari aspek yuridis, bisa dari aspek sosiologis, bisa aspek dari filosofis. Itu yang dirangkum penuh, hening, terbukti atau tidak terbukti. Terbukti putusannya diringankan atau diberatkan. Nah, gitu. Di sisi lain, Menko Polhukam telah mengingatkan adanya gerakan bawah tanah yang berupaya mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa lainnya. Mantan Hakim Asep Iwan Iryawan percaya hakim independen dan tak mudah untuk dipengaruhi. Namun, pengamanan khusus kepada hakim penting dilakukan. Soal sekarang mereka menggoda, itu pasti gempurannya adalah gempuran tsunami. Sekali lagi. Tapi tinggal sekarang, benar kata Niko, pengamanan hakim itu sendiri. Kalau majelis saya sangat percaya, mereka ini pertaruhannya tidak pertaruhan 3 orang atau majelis 6 orang itu kan, pertaruhannya lembaga. Kalau kepolisian kemarin di publik gampanglah ukurannya, lewat. Kejaksaan, kasus HR, lewat. Sekarang apakah hakimnya akan perlu? Saya termasuk hari ini masih percaya. Dan benar kata Niko, jangan diganggu. Saya pernah ngancam juga KY kan, kalau diganggu saya lapor Barreskrim, tapi beneran dilakukan oleh KY. Dia Selain pengamanan oleh penegak hukum, tentu saja pada akhirnya pengawasan publik menjadi pintu terakhir agar siasat sinis mempengaruhi vonis tak mempan kepada para hakim. Para wakil Tuhan yang menjadi penentu diharapkan bertindak adil dan tak ada yang masuk angin. Sejak kematian anaknya, orang tua Brigadir Yosua Huta Barat tak henti mengirimkan doa serta harapan agar kasus ini segera tuntas. Doa dan harapan itu pula lah yang menjadi kekuatan bagi Rosni Simanjuntak dan Samuel Huta Barat di tengah penantian panjang mendapatkan keadilan pada sidang vonis terdakwa Ferdi Sambo. Dan kiranya permasalahan ini boleh hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. 7 bulan sejak meninggalnya Brigadir J, kesedihan masih kuat dirasakan sang ibu. Ia sangat kecewa atas tuntutan hukuman penjara seumur hidup yang disampaikan JPU terhadap Ferdi Sambo. Ia berharap mantan atasan anaknya dituntut hukuman pidana mati karena menjadi aktor intelektual dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Jadi terdakwa PS maupun PC ya sepantasnya mendapatkan hukuman yang semaksimalnya atau hukuman mati buat PS sebagai pelaku otak daripada pembunuhan berencana terhadap anak almarhum Yosua.
Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama dan dituntut 12 tahun penjara. Keluarga terdakwa, barada Richard Eliezer pun berharap hakim dapat memberikan keringanan hukum untuk Eliezer. Mengurangi keringanan pada kami hanya berharap keadilan. Iya, karena kami melihat ya selama ini bantahan-bantahan mereka tidak sesuai ya. Sedangkan yang penyelidikan dari tim khusus sudah jelas. Dan mereka yang paling kami kecewakan, mereka selalu memfitnah anak kami almarhum Yosua dengan kata-kata pelecehan, pemerkosaan, pembantingan ya. Tapi bukti-bukti tidak bisa mereka berikan. Ini kan sangat menyakitkan hati kami keluarga ya. Mereka selalu memfitnah anak kami almarhum. Ya, kami sangat menyayangkan ya karena mereka tidak bisa membuktikan dan memang mereka membunuh anak kami secara berencana. Mulai kalau kita teliti ya dari peristiwa mulai dari Magelang, bagaimana mereka CRR melucuti senjata anak kami dan mereka mengawal terus sampai ke Saguling, dari Saguling sampai ke Duren 3 sehingga sampai terjadi pembunuhan itu mereka sudah membuat skenarionya betul-betul mereka sudah rancangkan. Karena selama ini ya itu yang kami minta kepada kelima terdakwa ya agar mereka mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Dan kepada Ferdy Sambo pun dan Putri itu yang kami minta selama ini ya. Mereka mau jujur menyatakan ada apa di balik ini semua. Kenapa mereka merencanakan pembunuhan kepada anak kami almarhum Yosua. Kenapa mereka menginginkan kematiannya. Seharusnya mereka mau jujur dan berterus terang aja. Jangan membuat fitnah lagi ya. Anak kami sudah mati tapi difitnah. Tapi di sini Eliezer sudah mau bertobat dan mau mengakui kesalahannya. Di sini kami merasa agak puas ya melihat sikapnya Eliezer yang mau menyadari kesalahan apa yang telah dia lakukan kepada anak kami almarhum Yosua. Harapan kami ya kepada sebagai wakil Tuhan untuk menentukan vonis yaitu majelis hakim. Kami minta kepada majelis hakim agak menyikapi dengan berhikmat ya, memutuskan hukuman yang seadil-adilnya. Terlebih-lebih buat aktor Ferdy Sambo dengan Putri ya. Kami minta agar diberikan hukuman yang setinggi-tingginya lah. Itulah harapan kami dari keluarga.